Sebelum kita memulai aktivitas KBM kita hari ini, sama-sama kita membaca Bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, semoga Allah ridho atas pembelajaran ini ya. Kita semua dapat mengambil manfaat, ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat dan barokah untuk kalian semuanya. Kemudian Ibu akan mulai share screen dan masuk ke materi. Kameranya boleh di off kan, nggak apa-apa, biar koneksinya lancar. Sudah kelihatan belum? Sudah masuk belum? Share screen-nya? Oke, udah ya, sip. Nah, yang di pertemuan sebelumnya hari Rabu ya, hari Rabu Bu Anggit jelaskan tentang penyusun materi genetik, kemudian sampai dengan bagaimana menentukan gamet. Ya kan sudah sampai situ ya. Kita waktu kemarin kan 2 jam toh. Nah, Ibu mungkin akan mengulangi. Nah, di sini peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Nah, di dalam penentuan sifat, jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup itu ada yang tampak dari luar atau disebut genotip dan ada yang tidak tampak dari luar atau disebut genotip dan ada yang nampak dari luar atau fenotip. Nah, waktu itu Ibu contohkan yang misalkan tampak dari luar, misalkan apa? Yang bisa kalian lihat. Rambut ya, rambut keriting, lurus, terus apa lagi? Hidung, mancung, pesek, terus misalkan kulit putih ya, coklat atau hitam, nah kayak gitu. Itu berarti yang tampak dari luarnya. Kemudian apa itu genotip? Genotip artinya gen yang membawa sifat itu sehingga bisa dikatakan dia itu kodenya, maka biasanya disimbolkan. Nah, di sini aturannya adalah dengan huruf. Nah, hurufnya bisa huruf besar, huruf kecil. Nah, kalau huruf besar itu mengartikan bahwa genotip ini dominan, gen ini adalah dominan. Nah, maka disimbolkan huruf besar. Kalau huruf kecil berarti dia kalah atau bersifat resesif gitu ya. Kemudian penulisannya biasanya double karena memang pasangan alel ya, dikatakan alel sebagai pasangan. Jadinya 2 huruf seperti ini. Nah, aturannya juga nanti kalau menuliskan misalkan nanti ada 2 sifat beda, aturannya adalah huruf sesuai abjad dulu. Jadi misalkan ada genotip AABB. Nah, yang ditulis A-nya dulu karena memang sesuai abjadnya. Dan penulisannya adalah huruf besar dulu. Nah, kalau kalian dilihat di sini, genotip yang bersifat heterozigot, dia huruf A besar, A kecil dulu. Nah, jadi huruf yang ditulis adalah yang kapital dulu, baru huruf kecilnya. Oke, sambil ingat-ingat lagi. Sebentar, Ibu gedein. Biar mantep. Nah, di minggu kemarin kan sudah mencoba menentukan gamet ya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih? Masih? Nggak terlalu. Lupa kah? Bentar. Gitu enak. Oke, sambil ingat-ingat ya. Nah, apabila misalkan di sini ada genotip dengan simbol B besar, B besar. Oke, di sini ada genotip B besar, B besar. Maka gametnya yang akan terbentuk adalah B besar, B besar. Ini kan berarti membawa sifat B besar ya. Misalkan B besar itu artinya besar atau artinya bermata biru misalkan gitu. Nah, berarti gamet yang dibawa adalah B besar. Nah, kalau B besar B kecil berarti gametnya ada B besar dan B kecil. Misalkan gitu. Coba yang ini. Nah, yang kemarin yang Ibu jelaskan kan ini. Di sini ada homozigot dominan. Genotipnya A besar, A besar. Maka ini gametnya adalah A besar saja. Kalau misalkan genotipnya heterozigot A besar A kecil, maka gametnya adalah gamet itu semacam pemisahan genotip A besar dan A kecil. Kalau A kecil berarti gametnya adalah A kecil saja karena dia hanya membawa
sifat A kecil. Oke, bingung nggak? Bingung nggak? Enggak ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini di sini ini adalah satu individu yang punya satu sifat beda. Nah, kalau ada genotip seperti ini, berarti dia punya dua sifat beda, H dan K. Nah, jadi misalkan dia hitam dan keriting, nah maka genotipnya pasti double seperti ini, ada 4 huruf. Maka gametnya gimana penulisan gametnya? Kalau ada H besar, K besar, K kecil. Berarti tinggal disilangkan toh. Berarti gamet yang dibawa ada hitam keriting, misalnya gitu, H besar, K besar, dan H besar, K kecil. Nah, jenis gametnya, macam gametnya kan berarti ada dua seperti ini. Gitu. Nah, kalau yang ini berarti apa saja? Yuk. Sama-sama. Kalau yang H besar, H kecil, K besar, K kecil berarti gametnya apa saja? H besar, K besar, terus K kecil, K kecil, K besar, ada lagi enggak? Terus ada lagi enggak? K kecil. Hah? H besar, H besar, K kecil kan belum toh? Ya kan? Dan H kecil, K kecil. Oke. Bingung enggak? Enggak kan? Enggak. Enggak, oke. Sekarang kalau ini, wah, nomor 5. Nomor 5 ini berarti satu individu punya 3 sifat beda. D, E, dan F. Nah, jenis gametnya berarti penulisannya 3. Kalau ini kan 2 sifat beda berarti pemasangannya 2-2 gini. Ini berarti 3. Berarti gametnya ada D besar, E besar, F besar. Terus apa lagi? Apa lagi? Halo? E besar, D besar, E besar, F kecil. Oke, next. Ada lagi enggak? D kecil, D kecil, E besar, E besar, dan F besar ya. Kemudian lagi ada atau habis? D kecil, E besar, dan kecil. F kecil. Oke, bisa ya. Nah, lanjut. Yang ini berarti punya 4 sifat beda ya, PQRS. Nah, maka gametnya apa saja? Bu Anggit mau panggil biar satu orang yang menjawab. Adimas Dava ada ya? Adimas. Ada. Ya. Yuk, satu gamet dari Adimas, dari apa genotip nomor 6. Satu apa? Satu aja. PQ. Mana P kecilnya? Nggak ada kan? P Ini P besar. besar semua loh. P Terus, besar. Q besar. Q R besar. R besar. Oke. S besar. S besar. Oke. Lanjut selain Adimas. Alifa ada? Alifa Hanif? Alifa Hanif. Ada nggak? Nggak ada. Amartia. Ada? Ada deh tadi kayaknya. Amartia. Mic-nya nggak bisa, Bu. Oh, mic-nya nggak bisa. Oke. Nia. Aurelia Nia. Iya, Bu. Ya, oke. Yuk Nia, lanjut nih.
gamet dari yang nomor 6. Tadi Adimas udah satu. Satu lagi kamu. P besar, P besar, Q kecil, Q kecil, R besar, R besar, S besar. S besar. Oke, good. Satu lagi. Yuk sama-sama. Berarti apa? Aduh. P besar ya, ya kan? P besar. Terus kok satu lagi masih ada ya? Q besar, R besar, dan S kecil. Lanjut berarti. Ada lagi nggak atau habis? Ada lagi nggak? Oke, P besar. Terus Q kecil, Q kecil, R besar, R besar, S kecil. S kecil. Habis? Atau ada lagi? Habis ya? Habis ya? Oke, good. Jadi gitu. Bisa sekarang berarti menentukan gamet? Insya Allah. Bisa ya, oke, insya Allah bagus. Nah, nah kalau misalkan ada soal kayak gini nih, kucing dengan warna rambut hitam mempunyai ekor panjang heterozigot, maka lambangnya apa? Misalkan gen yang membawa hitam itu H, huruf H. Maka kalau dia sifatnya heterozigot berarti lambangnya apa? Apa? H besar, H besar, H besar, H kecil, atau H kecil, H kecil? H besar, H besar, H kecil. H kecil, oke, good. Nggak usah ragu-ragu, nggak ada yang salah, tenang aja. Jadi kalau heterozigot berarti penulisan hurufnya besar dan kecil ya, beda kapital dan yang satu kecil. Kalau homozigot berarti antara besar-besar atau kecil semua, tergantung dia sifatnya dominan atau resesif, gitu ya.